Rasa sakitnya sangat hebat sampai kamu hampir tidak bisa menyentuhnya. Kamu mencoba berjalan, tetapi setiap langkah terasa menyiksa. Ini adalah pengalaman umum bagi penderita asam urat, kondisi peradangan yang menyakitkan. Asam urat dan bentuk nyeri sendi lainnya dapat sangat memengaruhi hidup, mengganggu tidur, pekerjaan, dan aktivitas santai. Kabar baiknya adalah ada cara efektif untuk mengelola dan bahkan mencegah kondisi ini. Panduan ini akan membekali kamu dengan pengetahuan untuk memahami asam urat dan nyeri sendi, menjelajahi pilihan pengobatan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi untuk mendapatkan kembali kesehatan sendi. Asam urat adalah jenis radang sendi yang ditandai dengan serangan nyeri, kemerahan, dan nyeri tekan yang tiba-tiba dan parah pada persendian. Ini sering memengaruhi jempol kaki, tetapi dapat terjadi pada persendian lain juga. Nyeri sendi, di sisi lain, adalah istilah yang lebih luas, yang mencakup berbagai kondisi yang memengaruhi sistem muskuloskeletal. Ini dapat berkisar dari osteoartritis, penyakit sendi degeneratif, hingga cedera dan penggunaan berlebihan. Sementara asam urat dan nyeri sendi adalah kondisi yang berbeda. Keduanya memiliki beberapa faktor risiko dan pendekatan pengobatan yang sama. Asam urat disebabkan oleh penumpukan asam urat dalam darah. Ketika tubuh tidak dapat mengeluarkan asam urat dengan cukup cepat, kadar asam urat meningkat. Asam urat adalah produk limbah yang dihasilkan selama pemecahan purin, yang ditemukan secara alami di tubuh kita dan dalam makanan tertentu. Makanan yang kaya purin, seperti daging merah dan makanan laut, dapat meningkatkan kadar asam urat. Ketika kadar asam urat menjadi terlalu tinggi, mereka dapat membentuk kristal tajam di persendian, yang menyebabkan peradangan dan nyeri. Kristal ini dapat menyebabkan serangan gout yang sangat menyakitkan. Nyeri sendi dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk cedera. Cedera pada sendi dapat menyebabkan peradangan dan rasa sakit yang berkepanjangan. Keseleo, tegang, dan patah tulang dapat merusak persendian dan menyebabkan nyeri. Cedera ini sering memerlukan perawatan medis dan rehabilitasi. Osteoartritis, radang sendi karena keausan ini terjadi ketika tulang rawan yang melindungi sendi rusak. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan nyeri kronis dan keterbatasan gerak. Rheumatoid arthritis, penyakit autoimun ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang persendian, yang menyebabkan peradangan dan nyeri. Kondisi ini sering memerlukan pengobatan jangka panjang. Kondisi lain, infeksi, asam urat, lupus, dan obat-obatan tertentu juga dapat menyebabkan nyeri sendi. Beberapa infeksi dapat menyebabkan peradangan akut pada sendi. Mengidentifikasi penyebab nyeri sendi sangat penting untuk pengobatan yang efektif. Diagnosis yang tepat membantu dalam menentukan rencana perawatan yang sesuai. Pengobatan untuk asam urat dan nyeri sendi biasanya melibatkan pendekatan multicabang yang mencakup berbagai metode untuk mengatasi gejala dan penyebab yang mendasarinya. Obat-obatan, obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, seperti ibuprofen atau naproxen, sering digunakan untuk membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan yang disebabkan oleh asam urat. NSAID bekerja dengan menghambat enzim yang menyebabkan peradangan, sehingga memberikan kelegaan dari rasa sakit yang mengganggu. Colchicine, obat ini secara khusus menargetkan asam urat, dengan mengurangi peradangan dan nyeri yang terkait dengan kristal asam urat. Ini sangat efektif selama serangan akut. Kortikosteroid, obat antiinflamasi yang kuat ini dapat disuntikkan ke dalam sendi atau diminum untuk meredakan nyeri dengan cepat. Kortikosteroid sering digunakan ketika NSAID dan colchicine tidak cukup efektif. Modifikasi gaya hidup, diet, membuat perubahan pola makan untuk mengurangi asupan purin dan mengelola berat badan dapat membantu mengontrol asam urat. Ini termasuk menghindari makanan tinggi purin seperti daging merah dan makanan laut. Olahraga, olahraga ringan secara teratur dapat memperkuat otot, meningkatkan fleksibilitas sendi, dan mengurangi rasa sakit. Aktivitas seperti berjalan kaki atau berenang sangat dianjurkan. Manajemen berat badan, menurunkan sedikit berat badan saja dapat secara signifikan mengurangi tekanan pada sendi yang menahan beban, sehingga mengurangi rasa sakit dan meningkatkan mobilitas secara keseluruhan. Bagian 5. Makanan sebagai obat, perubahan pola makan untuk asam urat dan nyeri sendi. Apa yang kamu makan dapat memainkan peran penting dalam mengelola asam urat dan nyeri sendi. Memilih makanan yang tepat dapat membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup.
Untuk asam urat, batasi makanan kaya purin, seperti jeroan, daging merah, makanan laut, dan alkohol, yang harus dikonsumsi dalam jumlah sedang. Mengurangi asupan makanan ini dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Pilih produk susu rendah lemak, karena penelitian menunjukkan bahwa susu rendah lemak sebenarnya dapat menurunkan kadar asam urat. Produk seperti yogurt rendah lemak dan susu skim adalah pilihan yang baik. Selain itu, jangan lupa untuk minum banyak air. Tetap terhidrasi, membantu mengeluarkan asam urat dari tubuh. Minumlah setidaknya 8 gelas air setiap hari untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Untuk nyeri sendi, masukkan makanan antiinflamasi yang kaya akan antioksidan dan asam lemak omega 3, seperti buah-buahan, sayuran, ikan berlemak, dan kacang-kacangan. Makanan ini dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri. Pastikan kamu memiliki asupan nutrisi pembentuk tulang yang cukup, termasuk kalsium dan vitamin D, untuk mendukung kesehatan tulang. Sumber yang baik termasuk susu, keju, dan sayuran berdaun hijau. Bagian 6. Gerakan adalah kuncinya. Olahraga dan terapi fisik. Meskipun mungkin tampak berlawanan dengan intuisi saat sendi terasa sakit, olahraga teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan sendi dan mengelola rasa sakit. Pertimbangkan olahraga ringan, seperti berjalan kaki, yang lembut pada persendian, dan baik untuk kebugaran secara keseluruhan. Berenang, yang memberikan latihan seluruh tubuh dengan tekanan minimal pada persendian, dan bersepeda, yang memperkuat otot kaki dan meningkatkan rentang gerak. Terapis fisik yang berkualifikasi dapat membuat rencana latihan yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan dan keterbatasan spesifik. Mereka juga dapat mengajari teknik untuk memperbaiki postur, mengurangi tekanan pada persendian, dan mengelola rasa sakit. Bagian 7. Pencegahan adalah kekuatan perubahan gaya hidup untuk sendi yang sehat. Mengambil langkah proaktif untuk mencegah asam urat dan nyeri sendi dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan sendi jangka panjang. Pertahankan berat badan yang sehat, karena kelebihan berat badan memberikan tekanan tambahan pada persendian, meningkatkan risiko osteoartritis dan masalah sendi lainnya. Hindari merokok yang merusak tulang rawan dan meningkatkan risiko terkena rheumatoid arthritis. Batasi konsumsi alkohol, karena alkohol dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menghilangkan asam urat, meningkatkan risiko asam urat. Dan ingat, tetap terhidrasi dengan minum banyak air, membantu mengeluarkan racun, dan menjaga persendian tetap terlumasi. Bagian 8. Kendalikan kesehatan sendi. Asam urat dan nyeri sendi bisa melemahkan, tetapi dengan memahami penyebabnya, menjelajahi pilihan pengobatan, dan membuat pilihan gaya hidup yang tepat, kamu dapat secara efektif mengelola dan bahkan mencegah kondisi ini. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan.